Hai guys, kembali ke channel YouTube Bukaholic Body. Seperti yang kalian lihat, ini ada banyak buku aku tumpuk di sebelah aku. Karena hari ini videonya khusus akhir tahun, yaitu rekap buku-buku yang sudah aku beli selama tahun 2025. Terus setelah aku catat-catat di buku nih, aku hitung semuanya ada 68 buku. Termasuk di sini hitungannya bukan 68 ya, di sini cuma ada 64 buku karena 3 bukunya eh, lagi nggak ada di sini. Satu buku dipinjam teman aku yang The Things You Can See Only When You Slow Down, terus 2 bukunya masih dalam perjalanan dikirim, tapi itu estimasi nyampainya bulan Desember ini, sebentar lagi. Jadi aku masukkan aja dalam rekap tahun 2025. Jadi ditambah 3 buku itu semuanya totalnya ini bukunya jadi 68 buku. Jadi selama tahun 2025 dari Januari sampai Desember aku membeli sebanyak 68 buku. 68 buku itu sebenarnya 67 ditambah 1 bonusan buku. Jadi aku dapat 1 bonus buku pas lagi beli di salah satu toko gitu, dikasih 1 bonus buku. Jadi 68 semuanya. Oh ya, tujuan untuk rekam video hari ini spesial akhir tahun sebenarnya cuma buat sharing aja, jadi jangan salah paham kalau ini adalah pamer. Nggak, sama sekali ini adalah sharing sekaligus rekapan aku pribadi juga. Aku pengen tahu seberapa banyak aku mengeluarkan untuk jajan buku juga, biar teman-teman tahu juga kan kisaran harga buku itu berapa, untuk buku sebanyak ini tuh kira-kira pengeluarannya berapa. Jadi untuk rekapan dan untuk sharing saja. Semoga ada manfaatnya video ini. Jadi aku udah agak pisah-pisahkan sih sebenarnya, tapi pisahkan juga nggak rapi-rapi amat. Ini aku pisahkan dari yang Japanese literatur Jepang ya. Ini dari atas dulu komik yang aku beli. Oh iya, aku nggak akan jelaskan panjang lebar sinopsis dan macam-macamnya karena nanti videonya bakal panjang banget. Jadi aku cuma bahas sekilas saja buku-bukunya ya. Ini aku beli selama tahun 2025 komik-komik. Ada seriesnya Miiko dulu, ada 4 series Miiko, yaitu Miiko Zaman Edo, terus Hai Miiko volume 8, Miiko yang terbaru pas dia sudah masuk SMP, Hai Miiko 34, volume 34, sama Miiko Fanbook. Ini aku ingat banget belinya 3 ini sepaket kayak buku bekas gitu, pre-love. Jadi murah-murah banget. Terus yang ini buku baru karena volume baru kan. Jadi aku baca Miiko tuh lompat-lompat. Sisanya aku selama tahun 2025 ini banyak juga baca Miiko lain, tapi nggak beli, bacanya dari perpustakaan. Jadi aku nggak punya buku fisiknya. Oke, ini ya aku singkirkan 4 buku yang aku beli. Aku singkirkan, aku geser dulu ke terus. Ini yang terbaru aku beli, Dissolving Classroom dari Junji Ito. Ini aku baru baca sampai halaman 44 dan itu seru banget. Baru bab yang Classroomer aku baca. Sangat recommended sih ini. Terus ini Gokurakugai. Jadi belakangan ini aku mencoba koleksi manga, tapi manga yang belum dianimasikan aja, yang belum dibuat dalam anime, belum diadaptasi jadi anime. Contohnya ini Gokurakugai karena artnya cantik banget, jadi aku mau ngoleksi ini. Terus aku udah pesan Gokurakugai keempat. Kan 68 buku nih aku bilang, 68 buku itu satunya aku bilang dipinjam temanku, The Things You Can See Only When You Slow Down, terus 2-nya masih dalam perjalanan. Nah, yang masih dalam perjalanan itu salah satunya adalah Gokurakugai volume 4 sama Naruto Bean Up special edition ya, Bean Up edition volume 1. Jadi aku pengen koleksi Naruto juga karena itu adalah anime masa kecil aku, terus aku udah lupa ceritanya, tapi nggak kepengen nonton animenya juga karena ini agak kontroversial ngomongnya, karena Naruto zaman kecilnya udah nggak cocok di aku artnya, jadi aku pengen baca manganya aja. Terus masih dari Japanese, oh ini bukan Japanese literatur nih, ini Agatha Christie kok nyelip di sini. Iya, aku beli Agatha Christie ini tuh pre-love bekas gitu, langsung dari satu penjual yang sama, 4 buku 100.000, jadi hitungannya
25.000 satu buku. Agatha Christie yang Crooked House, The Mysterious Mr. Queen, terus 450 From Paddington, sama Dead on the Nile. Terus aku udah sempat pengen baca Crooked House dari dulu tapi belum kesampaian. Yang akan pertama aku baca dari Agatha Christie ini sih, yang Crooked House. Oh ini 100.000 ya, dapat 4. Terus ini kembali ke Japanese literatur. Aku beli Confession Minato Kanai. Jadi ini tuh ada filmnya kan, terus aku udah nonton filmnya, jadi sebenarnya udah tahu ceritanya. Tapi karena aku suka banget sama filmnya, jadi aku memutuskan untuk beli novelnya. Ini tuh bekas kemarin, jadi murah banget. Terus aku beli The Cat Who Saved Books yang baru-baru ini aku selesai baca dan udah aku buat reviewnya juga. Kalian bisa nonton di channel YouTube aku. Terus ada Musim Panas di Gang Kuil Kinyo, The Temple Alice Summer. Ini katanya adalah novel yang menginspirasi penulisnya Spirited Away yang terkenal banget ya, Studio Ghibli. Nah, katanya anime itu terinspirasi dari novel ini. Tunggu kita cari siapa sih namanya, aku paling lupa banget. Hayao Miyazaki. Jadi katanya Hayao Miyazaki terinspirasi dari buku ini untuk menciptakan movie animenya Spirited Away. Tapi aku belum baca juga sih itu. Rata-rata di sini kayaknya belum lebih banyak yang belum aku baca daripada yang sudah aku baca. Ini Lelaki-lelaki tanpa perempuan Haruki Murakami. Ini aku belinya bekas juga karena kemarin aku sedang di mabuk Haruki Murakami, cuma ini belum aku baca yang Lelaki-lelaki tanpa perempuan. Terakhir baca Haruki Murakami tuh yang Dengarlah Nyanyian Angin. Terus ini Heaven, udah aku buat reviewnya juga dari Mieko Kawakami. Lumayan ceritanya tentang kasus bullying gitu, perundungan. Kalau kalian mau tahu secara garis kecil ceritanya, bisa ke review aku di channel aku. Terus lanjut, masih Haruki Murakami lagi, Dengarlah Nyanyian Angin yang aku bilang terakhir kali aku baca. Ini juga bekas aku beli. Terus aku beli di tahun 2025. Ini buku hardcover. Terus isinya bagus banget, cantik banget. Ceritanya juga bagus. Toto-chan, Gadis Cilik di Jendela. Ini sangat aku rekomendasikan untuk dibaca para pendidik dan calon pendidik atau orang tua, juga bagus bacanya. Ini kayaknya bahkan anak kecil pun bisa baca ini, sebagus itu bukunya. Dan hardcover guys, ini aku belinya baru 100-an kalau nggak salah aku belinya. Terus ini buku bekas semua nih. Kok lompat sih? Tunggu dulu, masih Japanese literatur dulu. Kita selesaikan dulu Japanese literaturnya. Ini yang covernya kembar semua, dari penerbit Kakak Tua. Semuanya dari penerbit Kakak Tua ini. Classic books, buku klasik. Jadi tahun ini aku lagi senang membaca buku klasik dari penerbit Kakak Tua. Ini ada George Orwell, Negeri Binatang. Ini belum aku baca. Terus Osamu Dazai, Gadis Sekolah. Ini udah aku baca, udah aku review, bisa nonton di channel aku. Ini juga udah aku review, Kursi Manusia, dan masuk dalam salah satu favorit aku selama tahun 2025, buku Fav. Ini bagus banget, aneh tapi bagus. Kursi Manusia, Edogawa Rampo. Terus ada Franz Kafka, Metamorphosis. Ini belum aku baca, sampulnya pun belum aku buka. Osamu Dazai yang terkenal banget, Tertolak Sebagai Manusia, atau No Longer Human ya judul aslinya. Ini baru nih, aku kayaknya baru diterbitin di penerbit Kakak Tua kayaknya ya, soalnya aku baru ketemu, atau aku aja yang baru ketemu kali ya. Edogawa Rampo, Kadal Hitam. Jadi setelah Kursi Manusia, karena aku suka banget sama Kursi Manusia, aku putuskan beli lagi dari penulis yang sama, yaitu Edogawa Rampo, tapi yang ini judulnya Kadal Hitam. Terus ada Albert Camus, Orang Asing, sama Ryunosuke Akutagawa, Kappa dan Rashomon. Ini dua-duanya belum aku buka, segelnya belum aku baca. Terus ini ada buku
Pocket size, kecil banget imut. Charlie si Genius Dungu, ada judul bahasa Inggrisnya gitu aku lupa. Kayaknya Flowers for Algernon. Ini aku penasaran banget tapi belum sempat baca, dan dia tuh kertasnya pakai kertas koran. Ini aku belinya 18.000 doang, tapi dia tuh kayak masih baru. Mungkin juga bukan kayak sih, bisa jadi nih memang buku baru cuma nggak bersegel doang pas dikirim ke aku gitu. Tapi masih bagus banget bukunya, dan ceritanya juga menarik. Pas aku periksa Goodreads juga ratingnya lumayan tinggi, jadi itu buku keluaran lama tapi terkenal gitu. Nah ini juga buku keluaran lama tapi terkenal dan udah ada filmnya, tapi aku belum pernah nonton filmnya, dari Victor Hugo, Les Miserables 1 dan Les Miserables 2. Ini kalau kalian lihat Les Miserables 1 aku udah tanda-tandain karena aku sebenarnya lagi proses baca ini tapi progresnya belum meningkat. Aku bacanya baru sampai halaman 50, bab 9, sang kakak di mata sang adik. Terus ini aku pertama kalinya baca buku sambil anotasi ya. Jadi nyoret-nyoret bukunya, terus ngasih penanda dan lain-lain, pakai spidol juga, stabilo. Cuma baru sampai halaman 50 ya. Les Miserables 1 dan Les Miserables 2. Ini tuh cover versi filmnya. Terus ini ada, loh aku baru sadar tadi yang dari penerbit Kakak Tua itu nggak semuanya Japanese literatur ya. Yang kayak Albert Camus kan bukan literatur Jepang ya. Cuma aku tadi satukan aja sama Japan literatur. Terus ini ada 1984 dari George Orwell, belum aku baca juga. Cuma karena Negeri Binatang terkenal banget, terus ini kayaknya juga lumayan terkenal, jadi aku pengen baca 1984. Ini aku beli dari Cuci Gudangnya penerbit Haru, Will You Be There sama Call from an Angel, belum aku baca juga. Ini kayaknya dari buku ini 70% belum aku baca atau 60% belum aku baca. Terus ada penulis yang cukup kontroversial, banyak yang suka, banyak juga yang benci. Colleen Hoover, aku mau cobain baca. Ada November 9 sama Colleen Hoover Without Merit. Ini kemarin aku belinya bekas, dua-duanya pre-love, jadi hemat gitu. Ini bawah sini penulis-penulis Indonesia ya. Aku beli Teruslah Bodoh Jangan Pintar dari Terelie. Ini tuh kalau dari baca sinopsisnya ya, nyinggung politik, tapi aku belum baca juga, bahkan sampulnya pun belum aku lepas. Ini ya, ini 2026 insya Allah akan aku baca. Sama ini Critical Eleven Ika Natasha. Sebenarnya ini buku lama dan udah difilmkan juga. Ini kan cover versi filmnya Reza Rahardian, cuma aku belum baca, jadi aku pengen beli pas itu. Bukan pengen beli, udah beli. Terelie lagi, Hujan. Ini juga terkenal banget, cuma sampai sekarang belum aku baca. Lanjut, ada buku yang sangat tebal. Ini aku belinya sekitar kayaknya 85.000 deh, aku ingat, soalnya ini buku bekas. Aroma Karsa di Lestari. Ini juga aku sering banget nemu komen atau booktuber yang muji-muji buku ini, katanya bagus, jadi aku penasaran. Tapi belum baca juga. Semuanya aja belum dibaca. Terus buku fantasi dari Victoria F. York, Red Pin, yang aku beli di 2025. Terus buku misteri thriller The Chalkman, ini teracuni dari Kak Aya sih, yang Kanaya Sophia, booktuber juga, booktuber Indonesia. Makanya pengen baca ini. Aku belinya kemarin pre-love ini, makanya agak kekuning-kuningan, tapi aku belum sempat baca. Ini bagus The Chalkman. Kayaknya sih ya, kalau dari reviewnya orang-orang sih katanya bagus. Terus Stephen King ada 2 aku beli. Ini bekas juga dua-duanya. Stephen King Rose Madder. Aku belinya pre-love bekas gitu ya, untuk berhemat juga sih sebenarnya. Buku sebanyak ini kalau beli baru semua bisa bangkrut ya. Sama Stephen King The Eyes of the Dragon. Kemarin Stephen King baru aja filmnya diadaptasi, yang ini, yang The Long Walk. Itu kayaknya menarik juga filmnya, cuma aku belum sempat nonton. Terus ada buku klasik.
Jane Austen yang Juvenilia, ini juga aku belinya beras. Terus ini tuh penulis Amerika, tapi ceritanya berlatar di Jepang. Pemerannya juga orang Jepang. Memoir seorang geisha atau Memoirs of a Geisha yang nulis Arthur Golden. Ini aku kemarin tertarik banget. Ini tuh buku bekas kan, tebal juga ya, ternyata bukunya besar juga. Ini bersamaan aku belinya sama yang Charlie si Jenius Dungu. Kalau nggak salah ingat sih ya bersamaan sama Charlie. Dan dua-duanya itu Charlie sama ini Memoirs of Geisha udah pasti di 2026 akan aku baca, karena aku udah penasaran banget sama dua buku itu sih sebenarnya. Kayaknya temanya itu mengangkat tentang kehidupan, perjuangan, sama kesedih-sedih gitulah, sedih-sedih. Terus ini yang aku beli kayaknya cuci gudang juga, jadi agak broken segel kemarin, agak kuningan dikit, tapi masih sangat bagus untuk dikoleksi ya. Broken Monster. Ini aku nggak pernah dengar sama sekali novel ini sebelumnya. Terus aku cuma kayak scroll Shopee, tiba-tiba nemu dan harganya murah, terus judulnya menarik, jadi aku beli Broken Monster. Pas lihat di Goodreads setelah aku check out ya, ternyata ratingnya lumayan kok, banyak yang baca ternyata. Lanjut, ini series. Jadi sebelumnya di tahun 2024 aku juga beli beberapa buku gitu, kayak lumayan banyak buku juga. Cuma sekarang yang aku rekap ini buku-buku yang aku beli di tahun 2025 kan. Nah di 2024 aku beli serinya John Connolly yang pertama, yang judulnya The Gates. Nah setelah baca The Gates juga udah aku review guys. Kalau kalian bisa lihat di akun YouTube channel aku, atau aku cantumkan linknya di sampingnya nanti. Setelah aku baca John Connolly yang The Gates itu aku suka banget, jadinya aku beli buku kedua dan ketiganya. Nggak tahu yang mana yang kedua yang mana ketiga ini. Yang pasti lanjutannya adalah Hell's Bells sama The Crypts, Pasukan Neraka, sama Yang Mengerikan. Sebenarnya ini tuh horor komedi gitu, tapi middle grade, jadi anak remaja sampai dewasa bisa baca gitu. Ceritanya nggak berat, ringan banget, cuma seru. Pemerannya aku senang, anak kecil sama anjingnya, Samuel sama Boswell anjingnya dia. Ini juga ada kisah menarik di baliknya. Ini satu paket murah banget, ini aku belinya kemarin, nanti aku cantumkan di samping harganya. Sarah Morgan, ini tuh series Christmas ya, seri O'Neill Brothers. Yang pertama ada Sleigh Bells in the Snow, terus kedua Suddenly Last Summer, sama ketiga Maybe This Christmas. Jadi sebenarnya kayaknya di 2024 juga deh, atau di 2023 gitu, aku udah beli Sleigh Bells in the Snow. Cuma aku suka banget sama ceritanya setelah baca, kan ini romance ya genrenya. Jadi aku nyari lah buku kedua sama ketiganya di Shopee, tapi nggak ada yang jual satuan. Kalaupun ada yang jual satuan, buku kedua ketiganya tuh lumayan mahal gitu. Jadi terus aku scroll lagi kan, akhirnya aku ketemu orang yang jual langsung satu paket gini, 1, 2, 3. Terus harganya tuh lumayan murah, jadi aku pikir lagi, udahlah nggak apa-apa, yang Sleigh Bells in the Snow jadi double bukunya, yang penting aku bisa baca dua buku yang ini. Jadi aku ada punya dua bukunya ini. Yang Sleigh Bells in the Snow aku punya 2 eksemplar, tapi buku aku yang satunya tuh udah jelek banget sih, maksudnya bagian pinggirnya udah menguning banget. Lanjut, ini aku beli di penerbit Haru, Pandada. Isinya nih bukan tulisan doang ya, dia tuh isinya kayak cerita bergambar gitu tentang kucing dewa kalau nggak salah. Iya. Di Pandada ini juga sebenarnya udah lama di penerbit Haru ya, Cici Gudang, cuma aku baru beli karena murah banget sih. Terus ini Renegades aku beli. Sebenarnya aku udah baca Renegades, pinjam punya teman aku yang sering muncul di YouTube aku itu, Veronica Penny. Kalian bisa nonton segmen Fat West kalau mau lihat diskusi aku dengan Veronica Penny atau dengan teman-teman aku yang lain. Jadi sebenarnya aku sudah pernah baca Renegades, pinjam bukunya Vero. Tapi karena aku suka banget sama Renegades dari Marissa Meyers ini, aku memutuskan untuk beli sendiri lagi bukunya, biar aku punya buku fisiknya sendiri. Kebetulan juga ini kemarin cuci gudang di Gramedia, di penerbit Haru.
35.000 kalau nggak salah ini harganya, setebal ini. Terus ini aku punya seriesnya Lara Jean. Ini aku belinya bersamaan yang dua ini. To All the Boys I Have Loved Before sama Yes I Still Love You, belinya dari penerbit Haru. Ini juga cuci gudang dua-duanya kemarin, dan udah aku baca dua-duanya. Cuma aku nggak bikin reviewnya. Nanti rencananya aku mau bikin reviewnya kalau aku udah selesai baca buku ketiganya, jadi sekaligus aja tiga-tiganya. Tanggapan aku terhadap keseluruhan bukunya ya. Jadi aku udah baca, ini aku beli di penerbit Haru. Terus kalau yang ini Always and Forever, ini hitungannya cuci gudang ya, bukan buku bekas. Kalau yang ini buku bekas, disampul sama pemiliknya. Karena ini susah banget nemunya guys, di tahun 2025 udah jarang banget yang jual Always and Forever Lara Jean. Kalaupun ada yang jual rata-rata versi bahasa Inggrisnya, aku nggak mau versi bahasa Inggrisnya. Kebetulan aja pas itu aku nemu orang yang jual bahasa Indonesianya bekas, walaupun udah agak kekuningan, tapi aku langsung gas aja beli, mumpung harganya murah dan mumpung ada yang jual. Aku udah penasaran pengen baca ini, jadi di 2026 aku udah pasti akan baca ini biar aku bisa review bukunya, karena aku udah baca yang dua ini. Nah tadi aku bilang aku dapat buku gratis. Buku gratisnya tuh ini seingat aku ya, kalau nggak salah aku dapatnya setelah aku beli The Chapman dan kawan-kawannya, dikasih gratis ini, Bukit Ajaib dari Amil nih, pengarangnya Winnie the Pooh. Terus ini aku beli So I Married the Anti-Fans. Ini ada movie-nya nggak sih, pemainnya Chen Yol, cuma aku belum nonton juga movie-nya. Dan kemarin aku itu sempat beli dari penerbit Haru yang judulnya Cheeky Romance, dan aku lumayan suka sama buku itu, jadi aku putuskan untuk beli So I Married the Anti-Fans ini karena kayaknya ya, menurut aku kayaknya perasaan aku vibes-nya mirip-mirip sama Cheeky Romance. Udah pengen baca ini. Dan ini tuh tipe-tipe buku ringan aja nggak sih, karena kan romance ya, yang buat happy aja bacanya. Terus aku beli dari Nicola Yoon Everything Everything, ini buku bekas juga. Aku memutuskan beli ini setelah aku baca bukunya Nicola Yoon yang judulnya The Sun Is Also a Star. Itu buku yang aku beli di tahun 2024 kalau nggak salah, tapi baru aku baca juga di 2025 ini, dan itu seru banget. The Sun Is Also a Star, makanya aku putuskan beli Everything Everything dari Nicola Yoon, dari penulis yang sama ya. Ini buku bekas, 2026 bakal aku baca. Ini juga 2026 bakal aku baca, insya Allah ya, semuanya semoga terwujud. Ini Mitch Albom, The Five People You Meet in Heaven. Ini ke Vero juga, teman aku juga punya buku ini, jadi kami berencana untuk baca barengan, nanti nggak tahu kapan, tapi kalau udah kami mau diskusi pengalaman baca kami. Tapi punyanya Vero tuh yang versi bahasa Inggris, punya aku versi bahasa Indonesia. Ini buku bekas juga. Kalau yang ini buku baru dari Grisa Vers ya, penulis bestseller Like Bardugo. Jadi aku udah baca buku pertama, buku keduanya yang The Shadow and Bone, sama apa ya yang kedua ya, Shadow and Bone kedua, Sick and Storm baru yang ketiga ini, Ruin and Rising. Nah buku pertama sama keduanya itu aku udah baca, cuma bacanya udah lama banget, kalau nggak tahun 2023, tahun 2024, kayaknya setahun 2023 ya. Terus di 2025 aku baru beli bukunya yang ketiga, Ruin and Rising, dan aku berencana baca ini kalau bisa sih Desember ini. Kalau enggak ya berarti 2026 bakal aku baca Ruin and Rising. Ini aku beli bukunya Mia Sheridan, ya kan, Archer's Voice. Ini terkenal banget juga, cuma yang mungkin familiar di orang tuh adalah cover warna biru. Ini cover warna pink, terbitan Indonesia, terjemahan Indonesia maksud aku. Ini tuh ceritanya romance tentang cowoknya yang bisu, Archer's Voice. Cuma aku belum baca juga. Bosan banget orang dengar. Belum baca. Memang rata-rata belum aku baca. Ini buku baru seingat aku. Cuma harganya lumayan murah aku beli. Terus ini ada buku Cinder. Kayaknya ini retelling dari Cinderella. Bukan judulnya Cinder, terus gambar sepatu gitu kan. Cuma kalau dari sini, dari sinopsisnya tulisannya Cinder seorang cyborg adalah mekanik ternama di New Beijing.
Penasaran, belum aku buka segelnya. Terus 2 buku terakhir di 2025, nggak 2 buku terakhir ya, karena aku belum sebutin 3 buku yang belum datang. Maksudnya belum, fisiknya nggak ada di sini sekarang bukunya. Ini As Long as the Lemon Tree Grows. Sebenarnya ini harusnya aku baca di 2025. Tapi ya gitulah, akhirnya putuskan untuk baca di 2026. Ini belum aku buka sampulnya. Ini terkenal banget juga. Ini tentang Suriah ya. Pemeran utamanya orang Suriah. Terus latarnya perang Suriah juga. Tentang cinta, pengorbanan, serta kekuatan yang dibutuhkan untuk berjuang demi keyakinan. Terus buku setebal bantal aku bungkus tapi tetap aja kotor ternyata, padahal udah dibungkus tetap berbunkus. Udah lah, nggak usah aku buka bungkusnya. Ini dari Haruki Murakami, karena aku bilang aku kecanduan Haruki Murakami setelah baca yang Sukuru Tazaki Tanpa Warna dan Tahun Ziarahnya sama Norwegian Wood. Itu udah aku buat reviewnya dua-duanya, bisa cek di channel aku. Aku akhirnya beli buku-bukunya Haruki Murakami yang lain. Terus buku terakhir yang aku beli dari Haruki Murakami adalah buku terakhir yang aku beli nih, buku bantal ini, Kronik Burung Pegas. Tebal banget, ini 900 plus halaman tau guys. Aku juga pas belinya nggak nyadar kalau ini 900 plus halaman. Pas datang baru nyadar. Kirain cuma kayak 500-an halaman gitu, ternyata 900 plus. Sangat mengintimidasi untuk memulai membacanya gitu. Oke, itu yang aku pegang fisiknya ya, buku-bukunya. Terus yang aku nggak pegang tuh The Things You Can See Only When You Slow Down. Itu karena dipinjam teman aku, Nurdalita, yang pernah muncul juga di channel ini. Kami diskusi film pas itu. Terus itu The Things You Can See Only When You Slow Down itu belibet banget. Udah aku review juga, bisa cek di channel aku. Banyak loh reviewan aku itu, lumayan. Nanti kalian bisa lihat kalau penasaran. Terus duanya yang belum datang, tapi aku yakin Desember ini bakal datang 2 buku itu. Estimasi waktunya datangnya di bulan Desember ini, akhir-akhir Desember gitu datangnya. Dua-duanya komik, yaitu Goku Rakugai volume 4 sama Naruto Bin Up Edition yang volume 1. Jadi Bin Up Edition itu dari 72 volumenya Naruto dirangkap-rangkap, jadi kayak satu volume tuh bisa, aslinya kalau di reguler kan kayak 72 volume. Nah di Bin Up Edition ini kayak cuma jadi 24 volume kalau nggak salah. Nah aku pengen baca versi yang gitunya, versi Bin Up-nya. Jadi aku beli volume satunya dulu, cuma dia belum datang bukunya. Jadi itu guys, sharing aku sedikit tentang buku-buku aku yang aku beli di tahun 2025. Tidak ada niatan sama sekali untuk pamer, jadi jangan salah paham. Ini cuma sharing sekaligus recap untuk diri aku sendiri. Terus setelah aku total jajan buku di tahun 2025, kisarannya untuk 68 buku ya, harusnya 67 buku karena satunya gratis. Kisarannya mencapai 3.165.000. Tapi nggak apa-apa, karena ini adalah investasi masa depan untuk pengetahuan juga kan, dan bisa disimpan lama-lama juga asal ngerawatnya pintar, ngerawatnya benar gitu, nggak akan rusak, bisa sampai bertahun-tahun dipakai terus. Jadi investasi jangka panjang gitu. Sekitar segitu ya pengeluaran untuk jajan buku di tahun 2025. Dan harga-harganya juga bervariasi karena ini aku belinya ada yang bekas, ada yang baru, ada yang cuci gudang dan sebagainya. Videonya sampai di sini aja. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terus nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan konten-konten seru lainnya dari aku. Apalagi di tahun 2026 akan banyak konten baru. Sampai jumpa di next video.